Ya, akhirnya saya masuk SMA Agustinus. Iya. Dan setelah itu sebenarnya panggilan saya sudah tidak 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 terasa lagi, tidak. iya, saya sudah iya mulai hilang sejak SMA itu. Ya, saya sekolah, kemudian saya bisa dapat kerja itu semuanya karena rahmat Tuhan. Akhirnya saya berpikir saya mau melayani Tuhan. Tapi saya melayani lewat apa? Sobat Komsos yang terkasih, jumpa kembali dalam bincang-bincang Komsos Kuskupan Manokwari Sorong. Dan saat ini saya mendapatkan tamu spesial yang luar biasa, yaitu seorang suster yang lahir di Sorong, sekolah di Sorong, Universitas Negeri Manado, pernah kerja dan sekarang menjadi suster. Siapa dia? Hadir di studio kita adalah Suster Maria Ellen Pekaram. Selamat datang, Suster. Iya, selamat bertemu lagi, Iya, Romo. terima kasih sudah saya tadi malam melihat di live streaming. Oh iya, Romo. Live streaming IED. Iya. Larangan Salim, lalu kemudian ada perkenalan Suster Ellen. Wah, ini Iya. menarik ini. Saya mendengar, saya pernah WOMK di Bernardus. Iya. Makanya saya tertarik. Suster datang dulu dong ke studio. Suster Pekaram, apa itu Pekaram, Suster? Ya, Pekaram itu singkatan dari Putri Karmel. Oh, Putri Karmel. Lalu kemudian Suster Maria Ellen ini dipanggil Suster Ellen. Suster Ellen Ya, ya, Suster Ellen. Suster, terima kasih telah datang di studio Komsos Kuskupan Manokwari Sorong. Mungkin sedikit memperkenalkan diri ke teman-teman di rumah. Siapa itu Suster Ellen? Oke. Oke, halo teman-teman semua yang ada di rumah. Ya, perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan juga ya. Saya Suster Maria Ellen Putri Karmel. Ya, saya berasal dari Kongregasi Putri Karmel. Ya. Jadi, Kongregasi Putri Karmel ini salah satu kongregasi di Indonesia yang memang baru berdiri tahun 1982. 1982. Ya. Pada tanggal 19 Maret. Oke. Ya. Kemudian untuk pola hidup kami, jadi kami kontemplatif terbuka. Oh, kontemplatif terbuka. Ya. Jadi untuk spiritualitas kami memiliki dua spiritualitas yang indah dan unik. Ya, indah dan unik ya. Itu yang menarik juga buat saya. Kenapa saya bisa terpanggil di kongregasi ini juga? Ya, jadi ada spiritualitas Karmel Awali dan juga spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh. Oke, nanti kita bahas sedikit apa itu spiritualitas Karmel Awali dan spiritualitas pembaruan dalam Roh. roh. Ya. Suster, saya mendengar Suster Karmel ini sudah cukup lama, ya kan? Iya. Ya, didirikan oleh siapa? Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Tempatnya sekarang pusatnya tetap di Ciganjur ya? Pusatnya kalau untuk susternya itu di Ngadireso, Tumpang, Malang, Jawa Timur. Itu jadi di Tumpang Malang ya? Iya. Oh, itu untuk susternya. Ya. Kalau pastor-pastor apa nih? CSE. CSE. Ya, kalau CSE di Bogor, Jawa Barat. Sama-sama didirikan oleh Bapak pendiri yang sama. pendiri yang sama, Iya. Romo Yohanes Indra Kusuma. Jadi Romo yang luar biasa yang punya karisma luar biasa ya. Iya, Romo. Saya pernah 2 kali ke Ciganjur. Oh iya. Pernah ke Ciganjur memberi pengakuan dosa waktu itu ada iya. rekoleksi di sana. Suster, terkait dengan Putri Karmel, Suster, mungkin bisa sedikit lebih detail tentang tarekat Suster Putri Karmel ini. Apa itu tarekat Putri Karmel? Nah, tentang spiritualitasnya. Oh ya, mungkin sebelum spiritualitasnya mungkin visi misinya ya. Visi misi, oke, siap. Jadi visi misi dari kami Kongregasi Putri Karmel yaitu dalam kuasa Roh Kudus menghayati dan mengalami kasih Allah yang penuh kasih dan menyelamatkan sampai pada persatuan transforman, kemudian membawa orang lain pada pengalaman yang sama. Jadi terlebih dahulu kami dulu yang mengalami kasih Allah tersebut, kemudian kami membagikan kepada umat yang hadir di tempat kami. Ya, karena
bagaimanapun kita tidak bisa memberikan apapun yang tidak kita miliki. Jadi kita harus merasakan dulu kehadiran Allah. Transformasinya transformasi diri macam-macam. Iya, seperti itu Romo. Jadi di dalam visi itu tadi dikatakan dalam kuasa Roh Kudus. Iya, dalam kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus untuk menghayati dan mengalami kasih Allah yang. Jadi yang pertama menghayati dan mengalami kasih Allah. Jadi kita masuk untuk melihat dan merasakan kasih Allah dalam terang Roh Kudus. Iya. Lalu kemudian mengalami kasih tersebut, kemudian membagikannya kepada umat yang kami layani. Seperti itu. Makanya tidak heran kalau begitu banyak orang yang berbondong-bondong ke Iya. Iya. Para suster, para pastor CSE memang dibina di formasi tentang itu ya. Iya. Karena apapun itu kami harus berpegang pada doa ya. Iya. Berlandaskan pada doa. Semua pelayanan kami ya tidak bisa kami lakukan tanpa kekuatan doa. Ya, sehingga kami perlu hidup doa itu harus menjadi nomor satu di dalam kehidupan panggilan kami. Jadi ini adalah kontemplatif terbuka. Iya. Kontemplatif atau bagaimana? Iya, disebutnya sih kontemplatif terbuka, bukan murni ya. Kalau murni kan memang benar-benar. Ya. Sedangkan kami disebutnya kontemplatif terbuka. Jadi ada saat-saatnya kami memang hidup dalam keheningan, kesunyian, ya masuk dalam lorong-lorong doa. Tetapi ada saatnya kami membagikan apa yang kami dapatkan ketika kami hidup dalam keheningan di dalam doa itu kepada umat yang kami layani. Nah itu mungkin nanti bisa disangkut pautkan dengan spiritualitas kami. Oh gitu ya. Iya. Jadi memang kekuatan yang paling utama adalah doa. Iya, doa. Dengan doa itu maka membagikan kepada orang-orang lain dalam area pelayanan ya. Iya. Lalu kemudian suster, misinya apa sebenarnya? Misinya? Iya. Mewartakan kasih Tuhan itu kepada semua orang. Jadi kasih. Iya, kasih Allah. Iya, jadi kami tidak hanya untuk diri kami sendiri, tapi harus membagikan itu kepada orang lain. Iya. Oke, luar biasa suster. Mungkin teman-teman ingin tahu pendiri. Iya. Selama ini mungkin dengar Romo Yohanes. Sebenarnya siapa sih Romo Yohanes ini? Ya, Romo Yohanes ya. Ya, Bapak pendiri kami yang saya tahu ya, beliau dulu memang bergabung dalam Ordo Karmel. Ya. Kemudian beliau ingin untuk menyepi, dan akhirnya beliau diizinkan untuk menyepi. Kemudian juga akhirnya menarik beberapa kaum muda untuk bergabung untuk menyepi. Dan akhirnya pada waktu itu muncullah beberapa orang yang bergabung, dan akhirnya muncullah atau terbentuklah pertama Putri Karmel dulu. Oh, pertama malah ya, Putri Karmel, kemudian CSE. Ya. Kemudian ada juga untuk awamnya. Oh, ada awamnya? Ya. Kami sebut dengan Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Komunitas Tritunggal Maha Kudus yang biasa disingkat dengan KTM. Iya. Ya, KTM cukup berkembang. Iya, cukup berkembang, tidak hanya. Papua saya lihat kayaknya di Keuskupan Agung Merauke tidak. Iya, di Merauke. Ya. Keuskupan lain kita Keuskupan Sorong belum ada. Iya, belum ada. Mungkin ini teman-teman di rumah ini Keuskupan Manowari Sorong ada satu komunitas Tritunggal Maha Kudus ya, dalam semangat spiritualitas Karmel ya. Iya. Kalau spiritualitasnya atau misi lagi atau masih ada visi-misinya? Mungkin itu saja. Ya, lalu kemudian spiritualitasnya sister. Iya. Ini spiritualitas Elia atau Karmel atau dari Santa Teresa dari Santa Teresa dari mana? Oh iya. Oke. Jadi tadi di awal saya sudah katakan Romo. Jadi spiritualitas kami itu indah dan unik. Indah dan unik. Ya, karena dipadukan antara
spiritualitas Karmel dan juga spiritualitas pembaharuan hidup dalam roh. Ya, jadi spiritualitas Karmel ini bagaimana kami diajak para suster, para frater dan juga awam ya yang tergabung dalam komunitas Tritunggal Maha Kudus, kami diajak untuk menyadari kehadiran Allah ya di dalam keheningan, kesunyian dan juga di dalam lorong-lorong doa. Dan itu kami lakukan dalam pola-pola hidup kami dengan adanya doa hening, misa, adorasi dan juga pembacaan kitab suci atau Lectio Divina, karena itu juga akan membawa kami, menghantar kami pada kontemplasi. Dan juga tadi Romo katakan ini ikut teladan mana nih? Ya semua ya, karena Nabi Elia juga menjadi teladan kami, dan juga ada Santa Teresa dari Lisieux, Santa Teresa dari Avila, Yohanes Salib. Ini adalah tokoh-tokoh Karmel yang menjadi teladan kami, ya inspirasi kami. Kemudian juga untuk spiritualitas yang kedua tadi, yaitu spiritualitas hidup, pembaharuan hidup dalam roh. Ya, jadi bagaimana kami diajak untuk menyadari kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami masing-masing, sehingga di dalam pelayanan dan karya-karya kami itu, ya kami sungguh-sungguh bergantung dalam kuasa Roh Kudus itu. Seperti itu. Ya. Jadi saya lihat bahwa karena pembaruan hidup dalam roh, ya, macam agak mirip-mirip dengan karismatika atau tidak? Ya hampir ya. Tapi kami lebih mengambil segi teologisnya ya. Iya. Jadi semangat Nabi Elia, Santa Teresa dari Lisieux, lalu kemudian Yohanes dari Salib. Ya, siapa lagi tadi? Itu semakin memberikan satu kekuatan spiritualitas yang kuat untuk para suster, putri-putri Karmel. Iya. Suster, ini Suster Putri Karmel ini terbentuk di tahun berapa ya? 1982. Langsung ya pada waktu Romo Yohanes mendirikan tahun 82. Iya. Lalu sekarang karya-karyanya apa saja sih? Ya, karya-karyanya kami biasa mengadakan retret untuk kaum awam. Kemudian juga kami ada sekolah untuk awam, itu ada di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Itu ada namanya Institut Santibuana. Santibuana itu untuk awam. Ya, dengan ada beberapa jurusan. Dan salah satunya dosen Suster Faustina. Oh, bukan. Nah, Suster Faustina di sekolah tinggi seminari itu di Bandol. Di Bandol. Ya, itu untuk pendidikan calon-calon imam. Dan saat ini sudah beberapa keuskupan juga bergabung di sekolah kami. Ada dari keuskupan Ambon, kemudian ada dari Ruteng, Maumere, dari Malaysia juga ada. Dari Malaysia juga? Iya, Sibolga juga bergabung di sana. Sekolah tadi apa programnya? Program studinya? Yang Institut. Institut Santibuana. Ada manajemen, kewirausahaan, PGSD itu yang saya ingat. Itu untuk perguruan tinggi ya? Semacam perguruan tinggi kan? Belum sampai kayaknya. Belum sampai? Masih institut. Oh, masih institut. Tapi bahwa ya macam kuliah yang mahasiswa semua. Jumlah mahasiswanya juga banyak ya? Ya lumayan. Oke, selain pendidikan, Sister? Pendidikan, ya memberikan retret, kemudian juga ada pewartaan melalui media sosial, ya kemudian juga ada renungan, buku renungan, ya salah satunya itu Sabda Kehidupan. Oh, ini teman-teman yang Sabda Kehidupan. Iya, Sabda Kehidupan. Ya, kemudian juga ada kursus-kursus kitab suci dan lain sebagainya. Tetapi kami lebih banyak pelayanan retret. Pelayanan retret. Yang paling, kalau dilihat dari selama ini, yang paling diminati retret tentang apa? Penyembuhan luka batin. Iya, retret awal, kemudian retret penyembuhan luka batin. Karena prasyarat untuk mengikuti retret yang lain harus mengikuti retret awal. Ya. Retret awal itu akan apa?
Isinya ada sesi tentang yang lebih mendasar lah, cinta kasih Allah, kemudian iman, kemudian ada buah-buah Roh Kudus, seperti itu. Jadi karena ini masih awal ya, jadi umat diajak untuk menyadari ini loh, Allah itu begitu mencintai kita, seperti itu. Kemudian ada juga pelayanan konseling. Pelayanan konseling. Pelayanan konseling ya. Karena ini memang dibutuhkan, ya. Apalagi kalau di kota-kota besar. Iya. Jakarta. Mungkin di Sorong memang butuhkan, mungkin belum kenal, tapi memang saat ini umat membutuhkan pelayanan konseling seperti itu. Iya. Lalu pendampingannya biasanya berapa lama kalau pelayanan konseling? Ada yang cukup sekali, ada yang beberapa kali. Biasanya kan kalau retret biasanya 3 hari 2 malam ya, seperti itu. 3 hari 2 malam. Ya, biasanya mulai dari hari Kamis, selesainya sampai hari Minggu itu sudah pulang. Jadi biasanya bisa konseling di hari Jumat sudah mulai. Kalau perlu lagi bisa lanjut hari Sabtu. Kalau mau lagi hari Minggu boleh, tergantung. Retret kan di kampung ini bukan hanya 1 orang ya? Atau gimana? Pendamping retretnya? Para susternya. Beberapa. Ya, beberapa. Bukan hanya 1 orang tapi tim. Tim. Biasanya di mana suster retret ini? Di rumah-rumah cabang kami pasti ada retret. Sekarang di Indonesia, kira-kira cabang-cabangnya di mana saja? Cabangnya tadi kalau untuk Malang kan induknya ya. Cabangnya ada di Medan, kemudian Bandol, Pontianak, kemudian Manado. Di Manado sudah ada. Ya. Kemudian di Ruteng. Ruteng. Ya, di Ruteng. Ya, itu yang Cikanyere. Cikanyere. Ya. Kelupaan. Cikanyere. Iya. Suster dari 82. Saya tidak tahu suster tahu kira-kira berapa jumlah sekarang suster Putri Karmel ini? Yang saya ingat terakhir ya. Sepertinya 160-an lah. 160-an, luar biasa. Itu dari seluruhnya, tidak hanya Indonesia, karena kan cabang kami juga ada yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Vietnam juga ada. Vietnam sudah ada. Jadi sudah ada di 3 negara ya? Iya, di Italia ada untuk studi. Iya. Betul. Jadi ini adalah suster-suster yang memang betul lahir dari rahim kita, dalam arti rahim bangsa Indonesia. Iya. Suster-suster lokal yang menjadi mendunia. Iya. Oke, suster. Saya dengar ini suster ini adalah suster kelahiran Sorong, pernah studi bahkan di seminari Petrus Van Dieven. Iya, pernah. Iya, benar sekali, Romo. Kapan itu suster? Di seminari tahun 2009 kalau tidak salah. Angkatan kedua ketiga ya. Iya. Lalu sesudah itu melanjutkan di SMA Agustinus. Iya. Jadi tamatnya SMA di SMA Agustinus. Iya, SMA Agustinus. Suster, saya dengar suster ini pernah studi S1 sebelum jadi suster, bahkan sudah kerja. Mungkin bisa ceritakan kok sudah S1, apalagi S1 apa dari manajemen akuntansi ini kan akuntan yang prospek kedepannya bagus sekali. Lalu kenapa tiba-tiba terjerat menjadi suster? Ya, sebenarnya kerinduan untuk menjadi seorang suster itu sudah lama, sejak kecil. Dan waktu di paroki Santo Bernardus Aimas? Tidak, karena sebelumnya saya dari paroki yang di Katapop itu ya. Yang di Katapop. Iya. Jadi saya dari TK sampai SD kelas 6 di Katapop. Iya, di Katapop. Kemudian orang tua pindah ke Aimas, ya tugas di Aimas, akhirnya kami pun pindah ke Aimas. Ya, jadi sejak kecil ya sering melihat
para suster. Kamu suster CB nih pasti. Iya, CB dan OSA juga kayaknya ada. Kemudian romo-romo ya, walaupun jarang ya di sana, paling sebulan berapa kali lihat romo. Tapi itu menarik lah buat saya. Jadi muncullah benih-benih panggilan di dalam hati saya. Itu sejak ya mungkin SD mungkin sudah ada. Ya. SMP mulai tahu, oh iya ya kayaknya saya terpanggil. Sehingga dari SMP itu saya mulai mencari nih, oh saya mau SMA di mana? Yang membantu saya atau apa ya, menjadi bekal lah buat saya. Jadi saya tidak masuk di SMA negeri. Jadi saya waktu itu pilih SMA seminari. Ya harapan saya supaya saya dapat banyak ilmu tentang agama dan lain sebagainya. Ya tapi ternyata di seminari, bukan. Saya di SMP 3 atau SMP 1 ya di Aimas itu. Ya akhirnya saya memilih untuk masuk di seminari. Ya, tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. 1 tahun gitu. Tidak, 1 bulan malah. Saya masuk di KPB. Ya, KPB. Tapi lumayanlah saya dapat beberapa hal, belajar tentang liturgi, kitab suci, kemudian juga bahasa Latin sedikit-sedikit lah. Setidaknya ada bekal sedikit. Lalu kemudian lanjutkan ke SMA. Ya, akhirnya saya masuk SMA Agustinus. Ya, dan setelah itu sebenarnya panggilan saya sudah tidak terasa lagi, tidak. Iya, saya sudah mulai hilang sejak SMA itu. Ya mungkin karena pergaulan juga dan lain sebagainya. Akhirnya saya punya cita-cita lain. Sebenarnya saya ingin jadi seorang arsitek dulu. Larinya ke akuntan. Iya, karena waktu itu ya hanya dikasih pilihannya. Ya waktu itu memang orang tua kasih pilihan, kamu mau masuk apa antara kedokteran atau akuntansi. Ya sudah ya, karena saya pikir kalau kedokteran kelamaan ya. Dan karena kebetulan juga kakak juga ambil jurusan itu, jadi ya sudahlah saya ambil akuntansi saja. Toh cepat. Waktu itu saya mikirnya cepat kuliah, setelah kuliah kerja, habis itu kerja nikah ya gitu. Pikiran anak-anak zaman saat itu. Ya sudah, akhirnya saya selesaikan SMA, kemudian saya masuk jurusan akuntansi di Samratulangi, Manado. Pada saat itu lebih tidak terasa lagi. Ya benih-benih panggilan itu. Ke gereja pun ya hanya hari Minggu saja. Katolik KTP. Seharian tidak pernah. Aktif dalam kegiatan-kegiatan OMK dan lain sebagainya juga tidak pernah. Pokoknya sibuk kuliah, ya jalan-jalan dengan teman-teman seperti itu. Ya akhirnya setelah lulus kemudian saya kerja di Jakarta. Nah pada saat itulah menurut saya itu pertobatan saya. Ketika saat kerja itu ya. Saya mulai bertobat sepertinya. Jadi waktu itu memang saya sendiri kan di sana. Ada beberapa teman, keluarga juga ada tapi hanya sedikit. Bosan juga kayak kerja setiap hari, kerja pulang sore, hanya itu saja rutinitasnya. Ke gereja iya, tapi saya merasa ada sesuatu yang kurang. Kemudian saya pikir-pikir, selama ini saya berdoa, novena itu benar-benar dikabulkan oleh Tuhan. Ya, saya sekolah, kemudian saya bisa dapat kerja, itu semuanya karena rahmat Tuhan. Akhirnya saya berpikir saya mau melayani Tuhan. Tapi saya melayani lewat apa? Jadi benih yang awal itu yang waktu kecil mulai tumbuh lagi. Iya, mulai tumbuh lagi. Saya bingung saya mau melayani lewat apa. Saya tidak kenal siapa-siapa di sini. Teman-teman di kantor semuanya ada Kristen, tapi semuanya sudah berkeluarga. Kebanyakan juga Muslim. Akhirnya waktu itu karena saya sering gerejanya di Katedral Jakarta, waktu itu saya ke sekretariat. Kemudian saya temukan satu brosur, itu pembukaan anggota untuk lektor. Jadi di sana ada komunitas lektornya. Oke lah, saya iseng-iseng saja untuk masuk. Ya setidaknya ada kegiatan lah. Kemudian akhirnya saya ikut pelatihannya. Diuji dulu.
Akhirnya saya lulus, kemudian saya masuklah komunitas itu. Ya, berlangsung beberapa bulan. Dan saya rasa banyak hal yang Tuhan ubah di dalam kehidupan saya. Ya, mungkin karena pergaulan juga dengan teman-teman sekomunitas. Dan kemudian pada saat itu ya sebenarnya saya tidak memikirkan lagi sih mau jadi seorang biarawati. Ya, setidaknya saya sudah hidup baik, itu sudah cukup bagi saya. Kemudian suatu hari saya diajak oleh teman saya ke Lembah Karmel gitu. Ya, di Cikanyere. Kebetulan teman saya itu sedang sakit. Jadi memang dia sering sekali ke sana. Katanya ada misa dan adorasi untuk penyembuhan. Jadi saya pikir, oh di sana itu gereja. Saya nggak berpikir kalau di sana itu biara. Jadi setelah saya sampai di sana menginjakan kaki, ini biara ya. Dan saat itu, dan tempatnya luar biasa. Ya, luar biasa tenang, hening. Kemudian cinta yang mula-mula dalam hati saya itu mulai bersemi kembali. Iya. Akhirnya ya setelah mengikuti misa di tempat itu, pulang saya merasa tidak tenang ya. Merasa tidak tenang karena kayaknya tempat saya di situ. Ya akhirnya semacam kerinduan, bayangan terus. Iya, kerja pun tidak fokus. Ya tidak fokus. Ya sudahlah, akhirnya beberapa bulan ke depan itu saya mulai mengikuti retret di sana. Kemudian singkat cerita, saya bertemu dengan salah satu suster di sana yang membimbing saya. Kemudian saya juga minta live in di sana, ya untuk mengetahui bagaimana kehidupan di sana. Ya sebenarnya perjalanan panggilan saya untuk masuk Putri Karmel itu sangat-sangat singkat, sangat-sangat singkat. Hanya beberapa bulan saja, seperti itu. Lalu kemudian mulai aspiran atau bagaimana? Langsung postulan. Langsung postulan. Iya, jadi waktu itu ketika saya live in, memang di Malang itu sudah penerimaan, Romo. Jadi saya berpikir kalaupun saya masuk itu tahun depan. Jadi saya berpikir oke, saya akan jalan-jalan dulu. Tapi waktu itu salah satu suster yang membimbing saya, dia bilang, kamu masukin berkas saja, terserah mau diterima kapan. Dan ternyata diterimanya tahun tersebut. Ya, akhirnya saya dan beberapa angkatan saya memang yang dari Jakarta, itu kami masuknya memang terlambat. Tapi diterima di tahun tersebut. Langsung postulan. Ya, langsung postulan. Seperti itu. Luar biasa. Satu perjalanan yang luar biasa, Suster ya. Iya. Walaupun panggilan itu baru tumbuh ketika masa kecil. Iya. Lalu studi, kerja, muncul lagi. Iya, muncul. Karya Tuhan ya. Iya. Jadi setiap kali saya memberikan kesaksian atau sharing panggilan, saya selalu mengatakan bahwa ketika Tuhan memanggil itu dia akan terus memanggil. Iya. Dan itu memang panggilan itu kan ya dari Tuhan, bukan dari keinginan kita sendiri. Iya. Sehingga kita hanya mengikuti, kalau membiarkan diri, ayo kita dibimbing Tuhan. Iya. Sampai juga apa yang dikehendaki Tuhan. Iya. Lalu sudah menjadi suster, bagaimana suster merasakan sekarang yang barusan kamu kekal ya? Iya, barusan. Luar biasa, profisiat. Iya, terima kasih Romo. Tanggal berapa kalau kekal? 16 Juli. Berarti sudah sekian tahun, berapa tahun dari postulan ke KKK? Kurang lebih 8 tahun 8 tahun ya, 8 tahun. Nah, suster sesudah mulai masuk ke masuk biara, tinggal, lalu kemudian belajar spiritualitas, karya, apa yang suster rasakan? Saya merasa saya bersyukur ya, menjawab panggilan Tuhan itu. Dan saya merasa Injil yang saya baca dalam kitab suci itu benar-benar saya hidupi. Kalau selama ini saya membaca bagaimana Tuhan itu menyembuhkan, hanya sekedar baca, tetapi ketika saya masuk biara, saya benar-benar melihat bahwa kitab suci itu hidup. Iya, kitab suci itu hidup. Itu yang sungguh menakjubkan. Mungkin ketika saya di luar, ya hanya sekedar baca saja. Tapi ketika di biara,
wah luar biasa, Tuhan itu benar-benar hidup. Dan saya bersyukur untuk panggilan yang ada dalam hidup saya saat ini. Luar biasa Suster ya. Iya. Dan teman-teman Komsus ini adalah ya satu panggilan itu adalah sebuah misteri. Iya. Suster ya. Iya. Walaupun sudah kuliah, sudah kerja, kalau Tuhan menghendaki pasti kita akan jadi. Iya. Tergantung bagaimana kita menjawab. Iya. Suster, dengan orang-orang muda sekarang ini, Iya. orang-orang muda yang hidup dalam situasi sekarang, zaman sekarang, mungkin ada hal-hal yang Suster bisa berikan untuk orang-orang muda kita. Oke. Baik, buat teman-teman kaum muda yang ada di mana saja ya. Iya. Ya. Kebetulan, oh ya tadi saya lupa Romo untuk menjelaskan, ada satu pelayanan kami untuk kaum muda. Oh gitu. Itu. Jadi setiap tahun itu kami ada namanya camping rohani. Camping rohani. Kaum muda seluruh Indonesia. Ya, jadi kaum muda teman-teman yang ada di Sorong, ya Keuskupan ini boleh juga bergabung untuk camping rohani yang kami buat. Biasanya di setiap komunitas kami itu ada diadakan. Tetapi biasanya yang paling banyak itu di Malang. Jadi hampir seluruh Indonesia itu datang ke Malang. Ya, jadi ada camping SD, siswa dengan mahasiswa. Nah, jadi kemarin yang siswa hampir 1.200 orang. Ya, jadi bagaimana dari situ kami melihat kehidupan kaum muda saat ini. Ya, jadi dari situ ya saat ini saya juga berpesan untuk teman-teman kaum muda di rumah, ya jangan takut. Kita sudah punya satu pegangan, yaitu Tuhan. Ya, yaitu Tuhan. Maka kita pun tidak perlu takut untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Ya, di tengah kegelapan dunia ini kita harus berani untuk mewartakan Injil Tuhan dimanapun kita berada. Ya, apapun panggilan hidup kita, entah itu mungkin nanti kita hidup berkeluarga ataupun memilih untuk hidup religius, ya itu panggilan hidup kita. Tetapi satu misi kita yaitu untuk mewartakan Injil Tuhan, kasih Tuhan itu ke seluruh dunia dimanapun kita berada. Tidak perlu takut. Ini juga tahun pengharapan ya. Tahun pengharapan, kita menyerahkan semua pengharapan kita itu kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita. Jadi tidak perlu takut. Jadilah terang dan garam di tengah kegelapan dunia ini. Wow, keren. Ya. Ya. Memang itulah yang diharapkan ya. Bahwa orang-orang muda di tengah situasi dunia saat ini, kita memang harus tetap mempunyai cahaya. Cahaya itu adalah cahaya Kristus. Ya, benar. Kita pancarkan dimanapun kita berada. Ya. Dan segala bentuk sikap hidup kita. Nah, saya rasa bahwa sarana-sarana macam camping rohani itu adalah sarana-sarana penting untuk membentuk kehidupan kita. Suster, terima kasih luar biasa kehadiran Suster. Ada hal-hal lain Suster yang masih ingin disampaikan dalam podcast kita hari ini? Apa ya? Ya, bukan promosi panggilan ya Romo ya. Saya baik juga panggilan. Ya, buat teman-teman yang mungkin terpanggil, ya jangan takut untuk menjawab ya pada panggilan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, ketika Tuhan memanggil, Dia akan terus memanggil. Jadi jangan takut. Ya, hidup membiara bukan sesuatu yang menakutkan ya Romo ya. Ya, jadi inilah cara hidup yang ya saya pilih untuk ya salah satu bentuk membalas cinta Tuhan kepada saya. Ya, jadi teman-teman yang mau bergabung menjadi religius silakan ya jawab ya pada panggilan Anda masing-masing. Wah, luar biasa Suster. Terima kasih banyak Suster. Walaupun Suster dalam sekarang ini lagi cuti ya. Iya, lagi cuti. Iya. Sampai kapan Suster? Sampai 25 September. Iya. Mungkin teman-teman yang masih di Sorong ingin sharing-sharing dengan Suster masih ada waktu. Iya. Baik. Saya rasa Suster karena waktu banyak hal yang sebenarnya kita ingin bicarakan. Karena waktu maka
Terima kasih banyak Suster untuk kehadiran di studi game kami Komsos Kuskupan Manung Ari Sorong. Mudah-mudahan bahwa pembincangan kita di bincang-bincang Komsos, kami namakan bincang-bincang Komsos IKOM ya, dapat menginspirasi bukan hanya orang muda tetapi juga seluruh umat. Ya, bahwa panggilan Tuhan itu adalah sebuah misteri. Kalau Tuhan yang memilih, pasti Tuhan yang akan terus memelihara dalam situasi apapun. Ya, baik Suster. Baik Sobat Komsos yang terkasih, demikianlah bincang-bincang kami dengan Suster Ellen Putri Karmel yang saat ini sudah mengikrarkan kekalnya, seorang suster yang lahir di Papua, studi di Papua, sudah kuliah, sudah kerja, tetapi Tuhan pilih dia untuk menjadi biarawati. Kita persembahkan kepada Tuhan juga doa-doa kita untuk orang-orang muda dimanapun berada, untuk mampu dan berani menanggapi panggilan Tuhan. Terima kasih untuk bincang-bincang Komsos saat ini, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi kita semua.